Oke, balik lagi bersama gue di channel FGA Kreatif. Kali ini gue langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama seperti biasa tadi siapkan kanvas, kemudian ukuran kanvas 100 kali 100. Habis itu langsung import saja gambarnya. Di sini gue langsung menyiapkan si vektornya. Di sini ada vektor anjing dengan objek yang asu ini ya. Karena bisa disebut apa ya? Karena ini kan kerjaan saya, jadi gue selalu menggambar yang seperti ini. Untuk bagian matanya seperti biasa ikutin dari warna yang sudah tersedia. Kalau warnanya warna biru ya tinggal kasih warna biru aja. Kemudian kalau warnanya warna oranye, kalian warna oranye aja. Nah di sini gue kasih 3 lapis supaya warnanya semakin jelas dan semakin bagus. Nah seperti biasa kalau untuk pembuatan proses di bagian area mata si asu ini yaitu menggunakan warna dasar warna hitam. Kemudian untuk sisanya tinggal mengikuti aja. Untuk efek dari lagi-lagi itu menggunakan warna putih yang dikasih opasitas ya. Untuk opasitas itu kalian bisa gunakan dengan opasitas 40 untuk lapisan yang pertama, kemudian untuk lapisan yang kedua ya menggunakan warna putih aja tanpa menggunakan opasitas. Nah untuk di bagian hidung seperti biasa kalian bisa gunakan warna dasar. Untuk warna dasarnya kalian bisa ambil dari warna yang tidak terlalu gelap ya, warna yang biasanya sih di urutan shading yang ketiga tuh, jadi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang juga. Berbeda dengan pengambilan warna dasar di bagian kendaraan. Kalau bagian pengambilan warna dasar di kendaraan kan pertengahan. Jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga. Kalau untuk warna dasar di bagian hidung ya menyesuaikan dengan warna. Nah, di sini untuk bagian mulut seperti biasa di tracing menggunakan tools yang namanya pen tools. Untuk bagian lidah kalian tracing saja, kemudian tinggal di segmen. Setelah di segmen langsung aja dipotong kemudian dipaste. Itu untuk bagian lidah supaya terpisah antara lidah dan juga bagian mulut. Jadi kalian bisa perhatikan kan kalau dari tadi kalau bagian area kemudian warna mulut, untuk bagian mulut itu di layar yang pertama. Untuk hasil dari potongan atau pastean yang tadi itu ada di bagian atas. Itu yang hasil pastean berarti hanya terdapat di bagian lidah aja. Untuk sisanya berarti masih di layar yang sama. Nah untuk shading di bagian mulut seperti biasa ikutin aja dari warna yang sudah tersedia di anjingnya ini, atau kalian bisa ambil dari warna dasar yang kalian ambil di pertama kali. Ambil dari warna dasar kemudian naikkan sedikit-sedikit. Nah di sini mohon maaf gua untuk tutorialnya agak buru-buru karena apa ya? Ini untuk vektor anjing kan udah banyak sekali penjelasannya di video-video yang sebelumnya juga, itu udah banyak sekali penjelasannya. Nah kali ini gua gambar dari awal mula di bagian area T sampai ke arsirannya. Nah untuk bagian arsiran seperti biasa kalian gunakan yang namanya lazy tools. Kemudian untuk radiusnya kalian gunakan radius 1 aja. Nah itu supaya prosesnya lebih cepat. Tapi kalau kalian masih kaku ketika proses pengarsiran, kalian bisa gunakan radius di angka 30-an. Jadi untuk radius itu menyesuaikan dengan kebiasaan kalian. Kalau kalian udah biasa menggunakan radius 1 atau banyak sekali, karena ada orang yang suka dengan radius 100 tapi elastisnya dimatikan. Kalau gua khususnya lebih suka radius 1 elastisnya hidup, karena lebih enak aja, lebih rapi gitu menurut gua sih. Karena setiap orang kan berbeda-beda keinginannya dan berbeda-beda dengan cara pembuatannya juga. Nah di sini untuk di bagian mulut seperti biasa gua arsir dulu keseluruhan di bagian mulut. Dari kalian tinggal arsir aja, gesek aja, pokoknya kalian gunakan arsiran sebagus mungkin. Dan itu juga menyesuaikan dengan bentuk bulu atau dengan alur bulu yang sudah tersedia di objeknya. Nah kebetulan ini untuk bulunya itu rambut pendek atau bulu pendek, tetapi kalau dibilang dari alur bulunya itu agak lumayan rumit, karena tidak seperti kayak anjing bulldog, kemudian banyak lagi lah jenis anjing yang kalau bisa disebut rambutnya itu lepek ya, jadi lepek menyatu sama kulitnya. Kalau ini kan bisa disebut bulu pendek tetapi ya mengembang lah rambutnya. Jadi kalau yang bentuknya seperti itu agak lumayan susah. Contohnya kayak Chihuahua, kalau bagian mulut kan sama tetapi bagian kepala itu berbeda banget. Nah untuk triknya, kalau kalian gambar pet itu kalian harus bereskan dulu di bagian moncongnya. Nah entah moncong yang bagian kiri atau yang bagian kanan terserah kalian.
tergantung dari skill kalian juga. Kalau kalian udah biasa arsir kanan kiri, kalian bisa bereskan langsung keduanya di bagian mulut, mau ke kiri dulu atau ke kanan dulu gak apa-apa. Tetapi kalau gua biasanya kalau menggambar, karena kalau gua menggambar lebih lihai ke bagian kiri, jadi biasanya gua bereskan dulu ke arah kiri, kemudian untuk di bagian kanan nanti bisa menggunakan yang namanya flip tools. Nah, berbeda lagi dengan trik yang lainnya. Ada yang langsung tinggal digesek kanan kiri udah rapi ya, gak apa-apa. Nah, untuk bentuk bulu yang seperti ini ada beberapa bintik-bintik. Kalian bisa gambar dulu bagian bintik-bintiknya di layar yang paling awal. Jadi setelah kalian menggambar area T, hidungnya kemudian mulutnya, kalian bisa langsung dikasih tracingan di bagian yang bintik-bintiknya itu, atau bisa di bawahnya dulu. Setelah kalian beres bagian mulut langsung dikasih arsiran seperti yang gua tadi lakukan. Bisa menggunakan cara itu juga karena sama-sama seperti itu untuk prosesnya. Tidak ada yang berbeda karena ini gua langsung record. Ketika gua ada kerjaan gua langsung record dan kasih tahu ke kalian gimana sih cara pembuatannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk durasi poolnya itu memakan waktu sekitar 50 menitan. Ya, kalau disebut dihitung-hitung ya kurang lebih 50 menit sampai 1 jaman lah, karena gue juga tidak terlalu terfokus sama jam, karena kalau kita fokus terus sama jam nanti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi usahakan maksimalkan tapi tetap dipercepat. Nah, kalau menggambar itu bereskan dulu bagian pinggir seperti yang tadi gue bilang. Nah, untuk di bagian area yang menyambungkan antara mata dan juga area moncong ya biasanya gua kasih arsiran ke kanan dan ke kiri. Nah, tapi jangan sampai kalian salah paham ya. Kalau gua itu menggambar bereskan dulu bagian moncong, kemudian dari bagian moncong lanjut ke atas sampai beres bagian kepalanya, baru ke bagian matanya. Habis itu tinggal kasih sambungan antara arsiran mata dan arsiran hidung. Nah, titik penyambung atau poin pentingnya ya di situ. Kalau kalian tidak tahu cara penyambungannya nanti hasilnya tidak akan rapi. Nah, kemudian untuk di bagian pinggirannya itu kalian tinggal arsiran saja sesuka kalian sesuai dengan alur bulunya. Nah, di sini terdapat bintik-bintik juga ya, kalian tetap harus mengikutinya karena kalau berbeda nanti hasilnya juga akan berbeda. Kemudian di sini kalian langsung aja arsiran untuk ke bagian kuping. Nah, untuk bagian kuping itu seperti biasa kalian arsir-arsir dulu. Nah, di sini juga lanjut ke bagian mata. Pokoknya kalian bereskan saja pull ke arah kiri si objeknya ini. Jadi harus kalian bereskan secara full. Nanti kalau bagian kiri udah full beres, baru menggunakan namanya flip tools. Nah, enaknya itu kalau di Infinity Design ada yang namanya flip tools atau dilipat. Jadi yang dimaksud dilipat itu yang kiri jadi di kanan, yang kanan jadi di kiri. Atau kalau supaya kalian lebih memahaminya lagi, jadi yang beres berpindah tempat, yang beres tadinya yang beres di kiri jadi yang beresnya di kanan. Jadi kalau mahirnya arsir ke kiri ya enak banget lah menggunakan salah satu tools yang sangat berguna di Infinity Design, yaitu flip tools. Nah, balik lagi ke bagian tutorial. Untuk bagian tutorial, kalau kalian bagian mata ke bagian jidat udah beres, langsung lanjut ke bagian moncong lagi. Jadi pokoknya stepnya itu dari moncong ke atas, dari atas ke area mata, ke pipi, baru nanti ke kuping. Karena kalau kalian kerjakan dulu di bagian kuping nanti akan ada poin dimana ada arsiran yang harus ketimpa-timpa lah. Jadi pokoknya kalian ikutin aja alur yang gua bikin, karena ini alur yang sangat-sangat mudah ketika gua gambar. Ya, alurnya cukup simpel, dari area moncong ke atas ke mata, sambungan mata, kemudian bereskan sebagian kepala. Setelah bagian kepala selesai, lanjut ke bagian kuping. Nah, kalau kalian misalkan dengan tutorial ini kurang memahami, kalian bisa menggunakan percepatan dengan 0,5 percepatan lah, atau kalian bisa lebih diperlambat lagi supaya kalian lebih paham. Tetapi di sini gua karena speed itu jadi kecepatan, gua tambahin lagi kecepatan supaya kalian tidak menontonnya tidak gabut ya, maksudnya kalian ketika menonton tidak gabut. Jadi gua kasih 2,5 percepatan.
Nah, lanjut ke bagian kuping. Untuk bagian kuping seperti biasa, kalau di bagian kuping itu ya tentunya di bagian tengahnya dulu. Kalau bagian pinggir kan bisa menggunakan warna yang sudah tersedia. Misalkan di sini udah menyediakan kalau airdrop lah. Di sini udah tersedia ada warna hitam, berarti kita arsir tengahnya dulu. Pokoknya caranya kalau untuk bagian pinggir kan masuknya ke finishing atau bagian pengerapihan. Nah, jadi harus bagian tengahnya dulu yang dibereskan. Kalau kalian langsung dibereskan sama bagian pinggiran, nanti kalau ngerapihinnya itu agak cukup sulit ya. Jadi diusahakan bagian tengahnya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian itu nah ini yang disebut dengan bagian finishing atau di bagian pemberesan lah. Jadi disebut finishing itu karena ya kan dari situ udah beres, tidak ada lagi proses yang lainnya. Tinggal kalian kalau mau rapin tinggal dirapiin aja. Oke, next tinggal kalian gunakan tools flip tools dan arsir di bagian sebelahnya karena cukup segitu. Lanjut ke bagian badan. Nah, setelah selesai di bagian tersebut, setelah selesai di bagian semuanya kanan kiri, langsung aja ke bagian badan. Nah, untuk bagian badan itu terdapat beberapa part lagi nih, karena ada bagian mulut juga. Setelah bagian mulut ada bagian leher dan ada bagian badan. Jadi kenapa gua langsung fixkan dengan kasih nama ini bagian badan ya, karena yang dominannya kan bagian badan. Kemudian terdapat kolar yang seperti ini. Nah, untuk kolar yang agak ketutup bulu sedikit, caranya kalian arsir dulu di bagian bulunya. Nanti setelah arsirannya mepet ke bagian kolar atau ke bagian kalung, baru kalian di bawahnya itu kasih layer khusus untuk kolar, khusus untuk kalung. Jadi pokoknya prosesnya cukup simpel, cukup seperti itu aja. Tidak ada yang ditutup-tutupin ya dari gua, karena ini sesuai dengan proses ketika gua menggambar. Jadi kalau gua menggambar ya cukup seperti ini, tidak ada proses yang aneh-aneh yang ditutup-tutupin juga tidak ada, karena sama aja prosesnya. Ketika gua gambar ya seperti itu, di real life juga sama, gua gambar ya seperti itu juga. Perbedaannya kalau di real life itu apa ya, banyak sekali gangguan kayak yang diajak ngobrol dan lain-lain, itu banyak sekali gangguan. Nah, jadi setelah di bagian kanan selesai, samalah prosesnya kurang lebih kayak di bagian area kepala tadi ya. Dari kalau area kepala kan bereskan dulu bagian kiri, kemudian kanan ya. Untuk bagian badan juga sama, bisa dibereskan salah satu bagiannya dulu, mau kanan apa kiri dulu terserah kalian. Yang penting nantinya bisa menggunakan flip tools, yang kiri jadi di kanan dan yang kanan bisa jadi di kiri juga. Pokoknya untuk prosesnya yaitu cukup simpel. Kalau untuk bagian badan tidak perlu detail-detail, tidak perlu bagus-bagus, yang penting rapih lah. Kalau bisa disebut detail kan ya pasti rapih. Kalau disebut rapih kan tidak pasti detail. Jadi cukup di situ aja. Kalian ingatkan poin pentingnya, yang penting rapih, tidak harus detail kalau untuk bagian badan. Nah, karena di sini juga gua baru memahami ya, setelah gua tahu beberapa tahun lah ketika gua kepet, setelah gua tahu yang masuk tim detail itu kayak gimana sih, gua perhatikan hanya bagian kepalanya aja yang detail, dan untuk bagian badan tidak terlalu detail. Nah, kalau kalian minta lebih detail dari itu harganya harus berbeda ya, karena bagian badan juga lumayan lama proses pembuatannya kalau dibikin detail. Di sini untuk bagian collarnya nih, seperti yang tadi gua bilang di awal, kalau ada bagian collar yang ketutupan sama bulu ya didahulukan di bagian bulunya dulu, baru ke bagian collar. Nah, di sini gua udah terapkan dengan metode yang seperti itu tuh, supaya kalian tidak dua kali mengarsir di bagian bulu. Karena kalau kalian dahulukan di bagian collar, nanti ketika arsiran di bagian bulu agak apa ya, banyak sekali garis-garis yang mengganggu konsentrasi kalian. Jadi supaya tidak terganggu ya, alangkah baiknya kalian arsir dulu baru ke proses penambahan aksesoris lainnya, kayak collar, kayak banyak lah pokoknya aksesoris untuk pets itu kan banyak, ada collar, ada baju dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan terdapat collarnya aja, dan jadi cukup gampang untuk di tracingnya. Nah, untuk bagian badan seperti yang sering gua bilang lah di setiap video, setiap tutorial, kalau bagian badan itu kan tidak terlalu penting-penting banget.
Yang penting hasilnya mirip, warnanya juga sama, dan bentuknya juga sama, arsiran bulunya sama persis. Apalagi yang paling gampang itu dengan bulu yang bulunya semi panjang, berarti tidak terlalu gondrong banget dan tidak terlalu pendek. Itu enak banget ketika digambar, karena tidak usah memikirkan alurnya mau kemana. Yang jelas udah kelihatan, tinggal kita arsir-arsir saja, ikutin dari alur bulu yang tersedia. Nah, berbeda sama yang bulu pendek. Kalau bulu pendek itu kan agak sedikit memakan waktu dan lumayan lama ya ketika prosesnya. Berbeda dengan anjing yang berbulu semi panjang, itu berbeda banget untuk proses pengerjaannya. Nah, di sini untuk bagian body seperti biasa, kebetulan warnanya enak banget digambar karena hanya terdapat satu palet warna, yaitu warna putih saja dari bagian warna aslinya, meskipun menggunakan yang namanya metode ya drop dengan cara ya drop atau pengambilan warna secara langsung dari objek. Tetapi kalau dengan hanya satu warna ya tetap aja enak, karena kita tidak perlu cari-cari di bagian, misalkan ada bagian bintik-bintiknya, itu tidak perlu banget, karena yang memakan waktu itu misalkan ada bagian yang bintik-bintik sedikit, atau ada 2 warna atau perpaduan 3 warna, biasanya kan warna hitam, warna coklat, warna putih. Nah, di sini kalau untuk bagian bodinya itu enak banget, satu warna saja, cukup warna putih saja. Dan kalau kalian pernah menggambar pet dengan hanya menggunakan satu warna aja, itu pasti prosesnya cepet banget. Misalkan gua pernah menggambar yang full anjingnya berwarna putih, itu enak banget karena cepat, proses pengerjaan kurang lebih 40 menit itu udah beres. Tetapi kalau misalkan arsirannya kecil dan detail, itu kemungkinan 1 jaman baru beres. Berbeda dengan yang banyak warna. Kalau banyak warna itu bisa memakan waktu sampai 1 jam lebih kalau di detail, tingkat detail. Nah, untuk caranya kalau kalian mau arsir detail ya tinggal zoomnya aja digedein. Itulah tips yang bisa gua kasih tahu. Dan sampai sini cukup ya untuk tutorial kali ini, dan kita akan ketemu lagi di next tutorial. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, share juga supaya video ini semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang mendapat ilmu, dan semoga saja semakin banyak yang berminat di dunia perfektoran Android. Jangan lupa ditulis di kolom komentar barangkali ada yang mau request untuk vektor pet yang seperti apa, atau vektor apapun itu gua akan gambarkan, karena yang sebelumnya udah banyak juga vektor kendaraan, vektor kereta, vektor motor, dan lain-lain. See you di next tutorial. Bye bye.